Jadi kinerjanya amat baik. Saya pikir tadi akan turun karena banyak orang bilang di bulan April kondisi melambat. Ternyata enggak nih. Ini menunjukkan semuanya ada tetap kinerja ekonomi yang kuat. Tidak ada indikasi perlambatan domestic demand sama sekali dari data ini. Ya betul. Itu namanya siapa? Dari Bloomberg Techno siapa namanya? Ya? Miss? Pakai Miss namanya. Miss Francisca. Kayak gitu keadaannya. Jangan bilang jelek terus. Jadi kalau bicara lihat data, keadaan seperti ini. Sebetulnya saya juga ketika orang bilang ada perburukan, saya yang paling khawatir. Karena leher saya ditaruh di situ kan. Kalau jelek, gue udah pecat duluan. Jadi kita lihat gimana kondisi ekonomi dan kita usahakan mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu, bukan hanya ngasih duit ya. Tambah likuiditas sistem, koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain. Pokoknya yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau ada kementerian lembaga yang minta uang, kita kasih cepet-cepet, dipercepat. Jadi untuk memastikan ekonominya momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Cuman aneh, kenapa rupiah melemah? Ada tanya bank sentral itu. Oke, next. Udah ya, next. Pertumbuhan pajak sampai dengan April 2020 tumbuh solid ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi itu. Dari pertumbuhan realisasi tumbuhnya 16%, banyak udah dibilang tadi. Yang menarik adalah sebelah kiri PPH orang pribadi naiknya 25%, PPN dan PPNBM naiknya 40%. Ini kan yang menarik PPH orang pribadi dan PPH 21 kan. Ini pajak penghasilan kan. Gaji karyawan. Kok tumbuhnya 21%? Berarti kan kuat. Padahal di luar banyak yang bilang daya beli sedang hancur. Ini yang bikin saya bingung sebetulnya. Tapi ini yang kita lihat bukan perasaan saya nih. Tapi datanya bicara seperti apa. Ini data yang berbunyi seperti ini. Kalau PPH badan dan deposit PPH badan itu 5,1% naiknya, biasanya mereka suka window dressing juga tuh. Nanti pada akhir tahun kita kelihatan seperti apa. Tapi yang jelas itu juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Saya pikir ruangnya masih terbuka lebar untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. PPN dan PPNBM yang naik tumbuhnya 40% yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memang masih tinggi karena belanja dan segala macam masih tinggi tuh, sehingga PPN-nya naik 40%. Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan, apalagi mereka bilang menuju krisis 97-98. Banyak yang bilang itu kan di TikTok. Gue sekarang terpaksa lihat TikTok deh. Karena yang lain juga lihat TikTok. Ya, karena rupiah terus sampai extend dipengaruhi oleh TikTok juga kelihatannya tuh. Lek-lekin terus. Terpaksa kita lihat. Jadi ini data yang bicara. Ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April. Mei belum keluar ya. Kita masih Mei kan sekarang. Baru mulai. Baru tengah. Tanggal 19. Oke, next. Berikutnya. Ini sektor-sektor yang berkontribusi besar untuk mencatat pertumbuhan, misalnya pengolahan tumbuh 5,6%. Terus konsumsi dan real estate masih tumbuh 1,3%. Agak melambat ya, tapi saya pikir kalau dari penjualan tadi, penjualan semen kan naik kencang ya. Ini pasti bentar lagi naik juga. Perdagangan tumbuh 16,2%, jadi masih ada yang beli tuh. Terus pertambangan juga walaupun ribut-ribut masih 5,4% juga mungkin karena harga dunia yang bagus ya. Next. Udah. Penerimaan kepabean dan cukai membaik, totalnya mencapai 100,6, tumbuh 0,6%. Yang kita lihat apa?